Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan edukasi tentang abortus atau yang di masyarakat dikenal dengan istilah keguguran. Secara definisi, abortus ini diartikan sebagai suatu kondisi di mana berakhirnya kehamilan dengan batasan usia kurang dari 20 minggu ataupun berat janin kurang dari 500 gram. Abortus ini kita golongkan menjadi beberapa pembagian. Ya, pertama kita golongkan berdasarkan jenisnya, dan yang kedua kita golongkan berdasarkan tingkatan ataupun derajatnya. Kalau pembagiannya berdasarkan jenisnya, maka abortus ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah abortus yang spontan, dan yang kedua adalah abortus yang provokatus atau yang disengaja. Pada abortus yang provokatus, kita membaginya lagi menjadi dua. Yang pertama adalah abortus provokatus yang medisinalis, di mana kita mengakhiri kehamilan ini karena memang ada alasan medis yang mendasarinya. Misalnya pada ibu-ibu dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilannya. Atau misalnya pada janin yang berada di dalam kandungan yang mengalami kecacatan yang sangat hebat, sehingga jika diteruskan kehamilannya pun tidak memungkinkan untuk si janin nanti akan hidup nantinya. Nah, yang kedua adalah abortus provokatus yang kriminalis. Berbeda dengan abortus provokatus yang medisinalis yang saya katakan tadi ada alasan medis yang mendasarinya. Pada abortus provokatus yang kriminalis, kita tidak menemukan adanya alasan medis yang cukup kuat yang mendasari tindakan mengakhiri kehamilan tersebut. Kalau kita membagi abortus ini berdasarkan tingkatannya, maka yang pertama, kita akan mendapatkan satu istilah yang disebut dengan abortus iminen. Abortus iminen ini kalau kita artikan adalah suatu kondisi ancaman terjadinya keguguran. Jadi bisa dikatakan keguguran sebenarnya belum terjadi pada fase ini, tetapi mungkin saja bisa terjadi, dan ini biasanya ditandai dengan adanya perdarahan bercak-bercak berwarna merah, ataupun berwarna merah kecoklatan, kemudian ada nyeri pinggang, dan pada pemeriksaan, biasanya pemeriksa akan menemukan mulut rahim itu masih tertutup pada fase abortus iminen. Nah, pada fase yang kedua, di mana biasanya keguguran ini berlanjut, maka disebut juga dengan istilah abortus insipien. Nah, pada abortus insipien ini, keguguran itu sebenarnya sudah terjadi, tetapi janin itu masih tertinggal di dalam rahim. Biasanya kalau dilakukan pemeriksaan, mulut rahim biasanya sudah terbuka, dan perdarahan serta nyeri akan berlangsung lebih berat dan lebih hebat dari abortus iminen. Kemudian pada tingkatan selanjutnya adalah abortus incomplete. Abortus incomplete ini adalah suatu kondisi di mana janin yang tadinya tertinggal di dalam rahim, itu sebagian sudah keluar, ditandai dengan adanya perdarahan yang bergumpal-gumpal, dan juga nyeri yang lebih hebat. Kemudian ada juga satu istilah yang disebut dengan misabortion. Nah, misabortion ini adalah suatu kondisi keguguran atau janin yang mati di dalam rahim itu, dia tertinggal cukup dalam jangka waktu yang cukup lama di dalam rahim, misalnya 8 minggu atau lebih. Nah, kondisi ini disebut dengan misabortion. Ada juga istilah yang disebut dengan abortus habitualis. Abortus habitualis ini adalah suatu kondisi di mana seorang wanita itu mengalami keguguran 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Kemudian yang terakhir kita mengenal adanya istilah abortus infecciosa. Abortus infecciosa ini adalah suatu kondisi di mana ibu yang mengalami keguguran juga mengalami tanda-tanda adanya infeksi pada dirinya. Adapun penyebab daripada keguguran ini ada banyak faktor sebenarnya, tetapi yang paling sering kita temukan adalah faktor dari patologis atau kerusakan pada sel telur dan sel sperma. Jadi sebenarnya jika sel telur yang berada di dalam indung telur wanita itu kan banyak cadangannya.
dan di antara sekian banyak sel telur yang ada di dalam indung telur itu, ada beberapa yang memang kualitasnya tidak baik. Nah, jika sel telur yang tidak baik ini dibuahi, kehamilan memang akan terjadi, tetapi kehamilan ini biasanya tidak akan berkembang secara baik dan akan menjadi suatu kondisi yang disebut dengan blighted ovum. Nah, blighted ovum ini biasanya akan berakhir dengan keguguran. Kemudian faktor-faktor lain bisa juga adanya kelainan kromosom pada janin yang terbentuk. Jadi pada janin yang mengalami kelainan kromosom misalnya monosomi atau trisomi, ini biasanya bayinya akan cenderung mengalami keguguran dalam kehamilannya. Kemudian ada juga kondisi rahim yang tidak optimal, misalnya adanya gangguan kontrol hormonal dan faktor-faktor endokrin lain yang berhubungan dengan persiapan uterus dalam menghadapi proses implantasi dan penyediaan nutrisi janin, misalnya pada gangguan pada korpus luteum. Kemudian bisa juga keguguran ini disebabkan oleh penyakit pada ibu, misalnya penyakit kronis yang menyertai seperti diabetes mellitus, ataupun hipertensi kronis, ataupun penyakit keganasan atau kanker yang dialami oleh ibu yang sedang hamil. Bisa juga penyakit-penyakit infeksi, misalnya penyakit infeksi toksoplasma, infeksi rubella, dan infeksi sipilis. Beberapa faktor lain yang juga bisa menyebabkan keguguran ini antara lain adalah malnutrisi atau kekurangan gizi, kemudian adanya inkompatibilitas resus di mana golongan darah resus si ibu dan resus si bayi ini berbeda sehingga terjadi gangguan proses autoimun pada janin dan ini bisa berakibat fatal yang disebut dengan erythroblastosis fetalis. Kemudian dikatakan juga tindakan operasi misalnya laparotomi. Laparotomi itu adalah operasi yang membuka dinding abdomen atau dinding perut ya, dimana kalau kita melakukan operasi laparotomi ini, dimana semakin dekat posisi kita melakukan operasi dengan posisi rahim ataupun janin, maka kemungkinan untuk terjadinya keguguran akan semakin besar. Kemudian hal-hal lain yang bisa juga menyebabkan terjadinya keguguran ini adalah gangguan pada organ reproduksi itu sendiri. Misalnya jika dijumpai adanya mioma uteri pada rahim atau adanya suatu gangguan yang disebut dengan inkompetensi serviks, di mana serviks itu tidak mampu untuk menahan kehamilan yang terjadi, beban kehamilan yang terjadi. Jadi jika terjadi kehamilan, serviks itu dia akan membuka sehingga buah kehamilan yaitu janin yang berada di dalam rahim akan keluar sebelum waktunya. Kemudian hal-hal lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya keguguran itu disebutkan adalah gangguan kejiwaan atau trauma. Misalnya pada wanita-wanita dengan kepribadian yang prematur atau mengalami rasa frustasi ataupun gangguan emosi yang berat, ini juga dapat memicu terjadinya suatu proses keguguran. Hal lain yang juga dapat menyebabkan proses keguguran adalah keracunan atau intoksikasi, misalnya pemakaian zat-zat yang memakai tembakau, kemudian alkohol, ataupun bisa juga karena radiasi. Patofisiologi abortus. Ya, patofisiologi abortus ini maksudnya adalah apa yang terjadi pada proses abortus itu sendiri. Jadi proses abortus itu biasanya dimulai dari terjadinya perdarahan pada desidua basalis. Desidua basalis itu adalah suatu lapisan atau daerah di antara janin dan dinding rahim tempat dia menempel. Nah, terjadi perdarahan di sini yang menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan di sekitarnya. Sehingga janin, sebagian janin ataupun keseluruhannya terlepas dari tempat dia menempel di dinding rahim. Adapun komplikasi yang bisa terjadi akibat proses abortus ini, yang pertama dan yang paling sering kita jumpai adalah perdarahan. Perdarahan ini derajatnya bisa bermacam-macam ya, mulai dari ringan sampai yang berat dan membutuhkan pertolongan segera. Kemudian komplikasi lain yang juga cukup berbahaya adalah jika terjadi infeksi dan sepsis.
Gejala klinis yang bisa kita dapatkan atau dapat kita lihat pada pasien-pasien yang mengalami keguguran ini antara lain yang pertama adalah terjadi perdarahan, di mana seperti saya katakan sebelumnya perdarahan ini bisa berlangsung ringan sampai yang berat. Kemudian biasanya perdarahan ini bisa berlangsung berhari-hari, dimulai dengan bercak-bercak berwarna merah kecoklatan, kemudian biasanya akan menjadi lebih banyak dan menjadi lebih merah. Kemudian gejala klinis lain yang bisa kita jumpai adalah adanya nyeri yang disebut dengan cramping pain, yaitu rasa nyeri seperti orang yang sedang datang haid. Kemudian ada juga nyeri daerah pinggang, dan biasanya nyeri ini awalnya dia bersifat hilang timbul atau bersifat ritmis. Kemudian gejala lain yang cukup berbahaya adalah febris atau demam. Jadi pada ibu-ibu yang mengalami komplikasi berupa infeksi, biasanya selain perdarahan dan nyeri, dia juga akan mengalami demam. Adapun penata laksanaan atau penanganan pada wanita yang mengalami keguguran ini tergantung dari gejala klinis dan tingkatan kegugurannya sendiri. Nah, misalnya begini. Pada ibu yang mengalami abortus iminen, di mana tadi kita sudah jelaskan bahwasanya abortus iminen itu adalah suatu kondisi keguguran di mana sebenarnya kegugurannya belum terjadi, ancaman terjadinya keguguran, dan biasanya ini masih bisa kita pertahankan walaupun tidak selamanya usaha mempertahankan kehamilan itu berhasil. Tetapi kalau kita mendapatkan seorang ibu dengan diagnosis abortus iminen, maka penata laksanaannya kita menyuruh si ibu melakukan tirabaring atau istirahat secara total. Kemudian tidak boleh melakukan aktivitas yang berat, misalnya mengangkat-ngangkat, mencuci, atau mohon maaf berhubungan badan. Ya, kemudian kita juga memberikan obat-obatan yang pada masyarakat awam itu dikenal sebagai obat penguat. Ya, kalau dalam bidang medis biasanya kita memberikan preparat progesteron. Contoh yang biasa bisa ditemukan itu adalah Utrogestan dan Saiges, ya. Ini mohon maaf bukan promosi, saya hanya ingin memberikan informasi. Kemudian juga diberikan antiprostaglandin untuk mengurangi rasa nyeri 3 kali dalam sehari, ya. Kalau pada abortus insipien di mana sebenarnya keguguran sudah terjadi tetapi janin masih tertinggal di dalam rahim, maka penata laksanaannya akan berbeda. Biasanya penata laksanaannya akan dilakukan kuretase atau dibersihkan janin yang masih berada di dalam rahim untuk menghentikan perdarahan. Tetapi jika misalnya kehamilan ini lebih dari 12 minggu, daripada dilakukan kuretase, lebih dianjurkan dilakukan terminasi dengan drip oksitosin, yaitu si ibu diberikan pemasangan infus, kemudian dari infus diberikan obat tertentu yang akan menyebabkan kontraksi rahim, sehingga sisa jaringan ataupun janin yang masih tertinggal di dalam rahim bisa keluar dengan sendirinya. Kemudian selain itu juga diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi, misalnya amoxilin 3 kali dalam sehari. Ya, pada kasus yang lain, misalnya pada kasus abortus incomplete, di mana perdarahan biasanya terjadi lebih hebat, ya, nyeri juga lebih terasa lebih berat, maka pada kasus ini biasanya penata laksanaan yang dianjurkan itu adalah dilakukan pengosongan dalam rahim. Tujuannya adalah setelah dikosongkan biasanya perdarahan akan berhenti. Dikosongkan biasanya dengan dilakukan kuretase. Selain itu obat-obatan juga diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Kalau pada kasus misabortion seperti yang telah kita jelaskan, misabortion itu adalah keguguran yang tertinggal di dalam rahim dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Nah, biasanya kita sama penata laksanaannya seperti abortus yang incomplete tadi ataupun abortus insipien, tetap kita keluarkan sisa-sisa kehamilan dari dalam rahim, tetapi pada kasus misabortion ini biasanya kita harus lebih hati-hati, karena pada kasus misabortion ini karena sisa janin yang tertinggal itu lama, biasanya ada risiko si ibu mengalami gangguan pembukuan darah, sehingga sebelum kalau dilakukan tindakan dan memang dia mengalami gangguan pembukuan darah, maka akan terjadi perdarahan yang sulit untuk dihentikan. Karena itu untuk penata laksanaan
pada misabortion ini sebelum dilakukan kuretase, si ibu harus diyakinkan dulu untuk dilakukan pemeriksaan faal hemostasis namanya untuk mengetahui apakah pembekuan darah pada si ibu mengalami gangguan atau tidak. Pada kasus yang lainnya yaitu abortus infeksiosa ya, di mana memang si ibu ini mengalami keguguran dan mengalami infeksi sekaligus. Biasanya ibu-ibu yang mendatangi orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi yang sesuai ya untuk menangani keguguran ini, misalnya dia datang ke dukun atau ke orang-orang yang berani melakukan tindakan menggugurkan, tetapi tidak mempunyai kompetensi yang sesuai sehingga mengerjakannya tidak steril dan si ibu akhirnya mengalami komplikasi infeksi akibat dari keguguran dan tindakannya tersebut. Maka pada kasus yang seperti ini biasanya dokter tidak langsung mengeluarkan sisa jaringan yang berada di dalam rahim. Biasanya dokter akan memperbaiki kondisi umum si ibu, memberikan cairan infus, kemudian memberikan darah bila memang diperlukan, dan yang paling penting adalah memberikan antibiotik agar infeksi tidak menyebar. Kemudian setelah kondisinya stabil, baru biasanya dilakukan tindakan untuk mengeluarkan sisa jaringan yang berada di dalam rahim, yaitu dilakukan kuretase. Tetapi jika infeksi ini bersifat berat atau luas, misalnya sudah terjadi abortus sepsis, di mana infeksi sudah menyebar ke dalam darah dan kondisi ibu biasanya sudah dalam kondisi yang lebih berat. Nah, pada kasus seperti ini biasanya penata laksanaannya akan lebih kompleks dan lebih rumit, tetapi secara garis besar bisa saya jelaskan bahwasanya tetap sama seperti abortus infeksiosa itu, kita memberikan antibiotik, tetapi antibiotik yang diberikan biasanya adalah antibiotik yang kombinasi atau antibiotik yang spektrumnya luas. Nah, setelah diberikan antibiotik, biasanya kita nilai kalau kondisinya setelah stabil 12 atau 24 jam kemudian, maka kita lakukan tindakan kuret atau mengosongkan rahim dari sisa-sisa kehamilan, kemudian dievaluasi. Kalau kira-kira kondisinya juga tetap tidak membaik, maka biasanya pilihan untuk mengangkat rahim sebagai sumber infeksi dapat dipertimbangkan, karena jika setelah dilakukan kuretase tetapi tanda-tanda infeksi juga tidak membaik, padahal antibiotik sudah diberikan, maka pilihan untuk melakukan pengangkatan rahim adalah salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan. Demikianlah edukasi singkat yang dapat kami sampaikan mengenai topik abortus ataupun keguguran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.